Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saintis Muda, kembali lagi di program 1001 Inspirasi kelima dengan saya, Dia Ainur Aini, staf bidang PSDM BEM FMIPA UNY 2024, selaku moderator pada 1001 Inspirasi kali ini. Saya ucapkan selamat datang di program 1001 Inspirasi yang pastinya program ini dapat memotivasi dan memberikan inspirasi untuk kita semua. 1001 Inspirasi kali ini mengangkat tema Inovasi Tanpa Batas, Kisah Sukses di Balik Abdidaya Ormawa dan Pimnas 37. Pada episode kali ini, spesial nih untuk Sobat Saintis Muda, di mana kita akan mengupas tuntas bagaimana tips dan strategi bisa menjadi tim terbaik 3 Abdidaya Ormawa dan meraih 3 penghargaan pada ajang Pimnas 37. Pastikan Sobat Saintis menyimak sampai akhir ya. Episode kali ini kita akan dibersamai oleh kakak-kakak cantik dan berprestasi. Narasumber kita yang pertama, beliau merupakan ketua tim PPK Ormawa BEM FMIPA UNY 2024 yang meraih prestasi 3 kategori tim dengan realisasi kemitraan paling kuat di Abdidaya 2024 serta Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat BEM FMIPA UNY 2024. Beliau adalah Kak Iftita Alia Fadaris. Oke, narasumber kita yang kedua tentunya gak kalah keren dari narasumber kita yang pertama. Beliau merupakan peraih medali emas kategori presentasi bidang PKM RE Pimnas 37, peraih medali perunggu kategori poster bidang PKM RE Pimnas 37, dan peraih penghargaan mahasiswa bertalenta kategori bidang PKM RE serta merupakan wakil ketua DPM FMIPA UNY 2024. Beliau adalah Kak Ifatus Salma. Halo Kak Tita dan Kak Iva, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Iva? Kayak alhamdulillah dari aku baik ya. Kemarin mensakit habis Pimnas, tapi alhamdulillah udah membaik nih. Oke, siap. Boleh nih Kak, kita sapa-sapa dulu sambil perkenalan ke Sobat Saintis Muda. Bisa dimulai dari Kak Tita dulu nih. Halo Sobat Saintis Muda, kenalin nama aku Tita. Oke, bisa lanjut nih Kak Iva. Oke, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya Ifatus Zalma untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, saya Ifatus Zalma, bisa dipanggil Iva, mahasiswa S1 jurusan Fisika Murni angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga Kak Iva dan juga Kak Tita. Oke, untuk akhir-akhir ini nih Kak, kesibukan apa sih yang sedang dilakukan? Mungkin bisa dari Kak Iva dulu nih. Oke, kesibukanku setelah Pimnas ya, aku masih riset dan masih magang di UGM, tapi alhamdulillah udah selesai. Sekarang masih riset scaffold lagi. Untuk kesibukannya masih juga Ormawa ya, masih Masya Allah. bentar lagi nih selesai. Keren banget nih. Mungkin lanjut nih Kak Tita, gimana kesibukannya akhir-akhir ini gitu? Kalau dibilang sibuk nggak sibuk ya, karena life after PPKU itu sangat sunyi gitu. Kayak bingung mau ngapain gitu, karena biasanya ditemani sama 14 teman-teman yang keren-keren gitu, tapi setelah PPKU nggak ada yang ngajakin main gitu. Jadi kayak beneran kehilangan lah gitu. Waduh. Jadi kesibukannya cuma kuliah dan nugas saja. Masya Allah, keren banget nih Kak Tita sama Kak Iva, keren sumpah. Oke, dengar nih ya Kak Tita dan juga Kak Iva ini tahun ini meraih prestasi yang sangat luar biasa gitu ya. Kak Tita di Abdidaya Ormawanya, kemudian Kak Iva di Pimnas 37. Wah, keren banget nih Sobat Saintis Muda narasumber kita kali ini. Ternyata nih Kak Iva dan juga Kak Tita ini gak hanya fokus di organisasi aja, tapi juga soal prestasinya juga keren banget. Nah, setelah melihat prestasi dari Kak Tita dan juga Kak Iva, aku mau tanya-tanya nih Kak. Kalau dari yang aku tahu ya, baik dari Abdidaya Ormawa maupun dari Pimnas 37 itu kan kebanyakan ada yang berkelompok atau membentuk tim gitu ya Kak. Nah, mungkin bagaimana sih Kak perjalanan tim menuju ke kemenangannya, kemudian tantangan yang dihadapinya, kemudian juga strategi yang digunakan untuk mencapai prestasi tersebut. Nah, mungkin bisa dari Kak Tita terlebih dahulu. Oke, karena PPKU itu kan adalah program penguatan kapasitas Ormawa. Pada dasarnya memang kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Kebudayaan itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk suatu organisasi atau Ormawa mahasiswa itu untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat gitu. Nah, kebetulan di tahun ini Ormawa yang
melakukan pengabdian itu ada salah satunya BEM FMIPA UNY 2024 yang bertempat di Wonoboyo, Klaten, Jawa Tengah. Untuk timnya sendiri itu tahun ini saya mengusung pada sistem oprek gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu sistemnya tembung. Jadi orang-orang yang tergabung itu ditembung oleh bisa dibilang kabitnya dari pengmasnya, karena pengmas yang melakukan pengabdian sendiri kepada masyarakat, ditembung siapa-siapa yang memang memiliki kriteria yang sesuai sama timnya gitu. Tapi tahun ini saya dan Mas Ahdan juga Mbak Umi tuh mencoba untuk melakukan sistem oprek gitu. Alhamdulillah dari antusias masyarakat FMIPA ya, dulu itu dikhususkan FMIPA dulu, baru ke luar FMIPA. Yang FMIPA tuh alhamdulillah antusiasnya banyak dan yang tergabung itu jadi ada 8 orang dari yang FMIPA. Kemudian 8 terus tambah 2 jadinya 10 tambah saya jadi 11. Oke. 11, terus yang di luar FMIPA itu ada 4, yang 3 itu dari Visipol, yang pertama yang satu lagi dari FT gitu. Untuk perjalanan tim. Kemudian karena itu sistemnya oprek, ada beberapa yang memang belum kenal gitu. Jadi awal-awal itu masih canggung gitu, karena PPKO itu untuk pengabdiannya sendiri memang benar 5 bulan, dari bulan Juni awal pembukaan PPKO sampai akhir di Oktober akhir gitu ya, Oktober minggu keempat gitu. Tapi untuk kegiatannya sendiri itu sudah dimulai dari Januari sampai November kemarin terakhir Abdi Daya. Oh, nggak cuma Abdi Daya, setelah Abdi Daya kita masih harus ngerjakan laporan akhir sama laporan-laporan dan sebagainya gitu. Untuk perjalanan timnya, karena ini 15 tim ya, nggak mungkin kalau kita tuh mempunyai satu visi, satu pandangan yang sama. Seringkali kita tuh adu mulut lah, sampai ada yang nangis kadang, itu sering gitu, sampai kalau di PPKO itu dibilangnya meseng-meseng gitu. Jadi PPKO itu punya istilah baru, meseng-meseng gitu. Jadi sering banget anak-anak itu meseng-meseng dan sebagainya. Tapi dari PPKO sendiri, PPKO BEM FMIPA itu ada salah satu kegiatan rutinan, yaitu ada food discuss, atau nama lainnya tuh Rabes lah, biar keren aja. Kalau Rabes kan kesannya kayak formal banget kayak gitu kan. Kalau food discuss itu grup discuss itu lebih santai gitu. Jadi kita tuh setiap minggu ada rapat mempersiapkan kegiatan untuk pekan itu, juga ada internalan gitu kalau PPKO sendiri. Jadi kita saling mengevaluasi apa dan sebagainya gitu. Dari situ juga kan namanya juga PPKO itu untuk meningkatkan kapasitas soft skill dan hard skill mahasiswa. Jadi dari situ kita bisa introspeksi diri, apa sih yang kurang, apa sih yang ternyata teman-temanku itu nggak suka kalau misalnya aku ngelakuin itu dan sebagainya gitu. Itu kalau untuk soal tim gitu. Jadi timnya sendiri seperti itu. Juga ada yang cinlok, jadi mungkin itu yang nambah bumbu-bumbu semangat gitu ya. Bumbu semangat. Tadi itu gak cinlok ini. Oh enggak. Itu jadi ada bumbu semangat untuk terus melakukan pengabdian. Tuh. Udah sih kalau tim dari PPKO gitu aja. Oke, Kak Lita keren banget. Jadi, wah, perjalanannya juga sangat panjang. Kemudian gak cuma dari FMIPA aja, tapi ada dari fakultas lain, dari Visipol dan juga ada dari FT. Kemudian ada muncul istilah baru, meseng-meseng ya teman-teman, di PPKO BEM FMIPA UNY 2024. Oke, mungkin bisa lanjut nih ke Kak Iva gitu. Oke, hampir sama sih sebenarnya. Tapi karena PKW itu program kreatif mahasiswa, jadi aku di situ men-challenge diriku mencari mahasiswa yang kreatif. Karena di PKW itu kita harus berpikir kreatif banget teman-teman. Nah, di saat itu tuh sebenarnya judul PKW-ku ada skripsiku. Jadi scaffold itu ada skripsiku, dan di situ aku mikir, waktu itu aku mikirnya cari dana. Ini gimana ya supaya skripsiku terdanai. Terus habis itu aku melihat PKM ini. Nah, ternyata benar, aku ikut PKM, dan di situ ada anggotaku dua, itu Kiki sama Muna dari fisika. Kita di dosen pembimbing yang sama dan pembahasannya sama. Lalu waktu itu aku mikir, kalau kita ambil fisika semua kayak nggak balance sih, karena memang kita melihat dari PKM juga itu melihat tim-tim yang lain itu campuran gitu. Tapi kalau dari PPKO tadi luar fakultas, kalau di aku itu semua dalam satu fakultas, yaitu FMIPA. Aku ngambil statistik itu si Amro, lalu ada Okti di pendidikan biologi. Nah, kenapa aku ngambil orang-orang ini? Karena
Sebenarnya aku dengar juga beberapa teman-temanku yang ikut PKM, kamu tuh harus cari temen yang satu visi misi bertanggung jawab. Dan itu aku bener-bener mikir siapa sih orang yang punya visi misi yang sama kayak aku sama timku ini. Lalu aku sebenarnya waktu itu agak kepoin dua orang manusia ini, si Amnu sama Okti. Jadi mungkin kalau dia nonton podcast ini, oh ternyata aku dikepoin Mbak Iva nih gitu. Oke, jangan lupa ditonton ya. Waktu itu aku ngepoin mereka berdua dan ternyata visi misinya sama gitu. Mereka juga bertanggung jawab. Jadi aku waktu itu aku ambil Okti sama Amru. Lalu terkait dengan perjalanan, sebenarnya perjalananku dimulai Desember tanggal 20. Aku ingat banget tanggal 20 aku habis ngechat si Amro sama Okti. Dia bilang yes. Waktu itu langsung ayo kita buat tim, lalu kita buat proposal. Nah itu tuh kita PKM itu bayangin, aku Desember tanggal 20 sampai Oktober, itu hampir 1 tahun. Aku mikir lagi, ini kita bakal lama, apalagi kita riset ya. Kalau kamu bisa keluar desa atau daerah, aku riset tuh di lab aja 24 jam, berangkat jam 7 balik jam 4 di lab. Jadi aku mikir siapa ya orang yang kuat dan kuat di lab, riset lain dan sebagainya. Dan itu emang Okti sama lu kuat gitu loh. Dan itu tuh emang kita jujur muak ya. Kita ngelab terus muak banget demi apapun. Terus aku kalau perjalanannya kalau emang udah di posisi udah muak, udah capek, aku pernah bilang ngomong gini ke timku, habis PKP kita jalan-jalan ya gitu. Tapi habis PKP kalau nggak jangan jalan-jalan. Terus habis itu habis PKP kita bener-bener healing gitu. Nah langsung jalannya, tips dan trik dari aku, kalau bisa sebisa mungkin kalau anggota tim kita pengen sesuatu direalisasikan. Jadi misal nih, ya aku capek banget, aku pengen nyeblak, ayo nyeblak yuk gitu. Keren ya. Aku pengen ke Solo, ayo kita ke Solo. Aku pengen makan bakso, ayo kita makan bakso. Jadi kalau aku di timku nggak ada namanya wacana. Kalau kita mau ke sini, ayo kita ke sini. Kalau enggak, ya enggak gitu. Karena bener-bener ketika PKM kan lama ya, 1 tahun itu tuh bener-bener kita up and down ya. Ternyata pas ketika aku memahami mereka pengen ini dan terpenuhi, mereka tuh semangatnya langsung ke angka gitu. Tiba-tiba aja sendiri, Fa, ayo kita analisis data yuk kita buat laporan. Kayak aku merasa, oh iya ya. Terus kayak oke, jadi memang tipe timku kayak gitu loh. Jadi kita harus semangati mereka, apapun yang mereka inginkan, sebisa mungkin kita bersama-sama berlima dari awal sampai akhir gitu. Kalau dari perjalanannya juga nggak semulus orang-orang lihat ya gitu. Wah, lulus tambah skripsi, oh tidak segampang itu ya Robun. Itu banyak sekali perjalanannya, tapi untungnya dari fakultas sama UNIF selalu mendampingi dan beri support sih kayak gitu. Oke, keren banget nih dari Kak Iva. Ternyata perjalanannya sangat panjang, hampir 1 tahun dari Desember sampai sekarang gitu ya Mbak. Terus juga mungkin buat Mas Amru sama Mbak Okti bisa dilihat nih ya podcastnya, ada Mbak Iva di sini gitu. Yang stalker. Oke, mungkin bisa lanjut aja nih ya Kak. Nah mungkin kalau untuk proposal yang memenangkan PIMNAS 37 dan PPK Ormawa itu tipenya yang kayak gimana sih Kak? Kemudian gimana sih kreativitas dan inovasi itu memainkan peran penting dalam meraih prestasi gitu? Mungkin bisa dari Kak Iva terlebih dahulu. Oke, proposal PKF yang bagus. Sebenarnya aku itu baca sebelum aku memutuskan ikut PKM, aku baca seluruh proposal yang terdanai di UNY. Aku baca semuanya dan aku rasa oke, ini bisa sih, gampang susah nih, tapi alhamdulillah bisa kan. Jadi aku terus juga baca buku panduannya ya, waktu itu buku panduan PKM. Aku lihat dulu tujuan dari PKM itu apa, tahun ini temanya tuh apa. Nah waktu itu aku lihat PKM di latar belakangnya itu menuju Indonesia Emas tahun 2045. Jadi apa sih yang bisa ditawarkan di tahun 2045 ini apa gitu. Waktu itu aku juga lihat, aku baca semuanya itu mereka tuh pemerintah atau puskesmas itu menginginkan suatu ide yang inovasi ya bisa membangun Indonesia Emas. Jadi waktu itu aku mikir scaffold ini belum ada di Indonesia gitu kan. Bahkan diaplikasikannya tuh di Indonesia tuh jarang, bahkan belum ada, hanya di luar negeri. Waktu itu aku mikir berarti scaffold ini bisa menjadi terobosan baru di Indonesia. Pada dari itu aku milih scaffold bisa diajukan ke PKM. Nah untuk penulisannya aku ingat banget waktu itu aku bergadang 3 hari 3 malam nggak mandi ya ngerjain proposal, karena bener-bener waktu itu dari UNIF itu bedah proposal, bahkan titik pun itu direvisi, dibunderi, ini titiknya salah, ini salah, formatnya salah. Jadi waktu itu aku oke. Jadi mengikuti nanti kalau kalian teman-teman semua ngikutin PKM Center, nanti di PKM Center UNY itu nanti kalian ada Zoom buat bedah format. Jadi kalian harus wajib ikut karena di situ tuh penting banget. Bahkan table itu tuh aku direvisi sama Pak Arwan sampai dicoret merah-merah, ini salah gitu. Jadi kalau melihat
ide yang bagus buat proposal PKM. Dari aku melihat yang terdanai, aku ngasih tip. Tahun ini tuh yang lagi happening itu tema tentang kesehatan. Jadi kalau kalian pengen tahun berikutnya PKM 25, aku saranin temanya kesehatan, tapi tidak memungkinkan tema yang lain ya teman-teman. Lalu kalau memang kalian pengen proposal yang bagus, ikutin nanti program-program dari UNIF, pembedahannya tuh gimana. Kalau aku gitu sih. Oke, mungkin udah ada tips and trick dari Kak Iva juga, udah dikasih tahu ya buat sobat saintis muda. Oke, keren banget nih dari Kak Iva, udah ada tips and tricknya nih buat PKM 2025 itu yang lagi booming di kesehatannya gitu. Nah, mungkin bisa lanjut aja ke Kak Tita, bisa menjawab pertanyaannya gitu. Oke, terkait dengan proposal ya tadi ya. Iya, benar sekali. Untuk proposal di PPKO itu nggak seketat sama PKM gitu, tapi ada beberapa waktu gitu dari tim universitas itu cross check dari laporan ataupun sub proposal tim Ormawa yang sudah mengunggah ke universitas gitu. Nah tapi itu nggak semuanya dibeda gitu, jadi cuma diambil salah satu, yang lainnya harus nyimak gitu apa yang sebenarnya kurang dan sebagainya gitu. Jadi nggak sedetail itu gitu loh. Kadang kan itu ada seleksi 2 ya, seleksi 2 itu ada yang gugur itu cuma gara-gara dia tuh nggak ikut beda subproposalnya, jadinya nggak sesuai apa yang dimau di buku panduan gitu. Nah untuk tips and triknya itu kalau buat subproposal tuh sesuai sama sistematika kepenulisannya gitu. Yang di buku panduan itu mintanya apa, urutan-urutannya itu. Nah kebetulan di tahun ini, tahun 2024 itu kemarin, untuk lampiran sebenarnya kalau dari buku panduan itu misalnya tuh lampirannya cukup sampai 10 aja, tapi dari UNIF itu pengen yang memperkuat gitu loh, jadinya itu ditambah-tambah sampai ada lampiran 30 lebih gitu. Itu untuk lampiran, jadi hal yang sekiranya memperkuat itu apa gitu. Nah kemudian subproposal yang baik itu seperti apa dan gimana kan biar mudah terdanai dan sebagainya, itu kata kuncinya adalah karena ini pengabdian. Suatu program yang kamu tawarkan itu harus sesuai sama yang dibutuhkan di desa itu gitu. Kalau misalnya desa itu misalnya butuh desa wirausaha, ya kamu usung suatu program yang sesuai sama dengan indikator keberhasilan dari desa wirausaha itu. Jangan kamu malah ngambil desa smart farming, kayak nggak balance gitu. Itu jadi karena ada beberapa juga yang gugur karena tidak sesuai sama yang diharapkan atau sesuai dengan permasalahan di desa tersebut gitu. Oke, keren banget. Ini juga udah ada tips and trick juga sih dari Kak Tita gitu ya. Buat proposalnya emang harus sesuai dengan buku panduan gitu ya Kak. Dan juga disesuaikan sama kebutuhan di desanya. Oke, lanjut nih Kak. Karena makin seru banget nih pembahasannya, mungkin aku jadi pengen mengulik lebih dalam lagi. Dan mungkin bisa diceritain nih perjalanan tim dari awal pengembangan ide, persiapan, hingga akhirnya meraih posisi puncak di ajang PIMNAS 37 dan PPK Ormawa. Bagaimana sih cara mengatasi hambatan dan apa yang membuat penelitian kakak itu berbeda dari tim yang lainnya? Nah mungkin bisa dari Kak Iva terlebih dahulu. Oke, kayak perjalanan tadi udah tak singgung, tidak semulus itu ya teman-teman. Banyak banget rintangan yang kita hadapi, tapi aku dari awal udah ngomong sama timku, kita satu visi misi, kita harus tanggung jawab, kita mulai dari awal harus selesai sampai akhir. Walaupun ada badai, tsunami, kalau ada pun di depan kita terjang gitu kan. Kalau perjalanannya tuh memang benar-benar hampir sedih-sedih ya, kita hampir sad ending, tapi aku mengusahakan, aku sebagai ketua sebisa mungkin jangan nangis di depan anggota timku. Aku tidak pernah menangis, tapi satu kali pernah menangis. Jadi waktu itu timku, kenapa nggak ngomong dari awal Fa, kalau kamu nyimpen sendiri gitu. Tapi kayak itu kayak ya aku sebagai ketua tim harus menyemangati kalian, aku mau gitu. Nah terkait tadi apa hampir perjalanan sebenarnya Mungkin dari ininya Kak, kan pengembangan ide, kemudian ada persiapannya, mungkin hingga akhirnya meraih posisi puncak. Mungkin ada hambatannya juga kan Kak. Nah mungkin gimana sih cara mengatasinya, kemudian juga apa yang membuat penelitian Kak itu berbeda dengan tim yang lain gitu. Pengembangan ide ya. Jadi alhamdulillah banget, aku tuh sudah searching yang lolos terdanai PKM tahun 2024 dan tidak ada yang mengambil tema scaffold atau biomaterial. Mereka hampir ada biomaterial, tapi mereka hanya menggunakan HP atau hidroksiapatid, sampai hidroksiapatidnya aja, nggak sampai scaffoldnya. Dan itu tuh bener, waktu itu dosen pendampingku ngomong, kalian pasti lolos PIMNAS waktu itu, karena tema kalian tuh satu-satunya yang lolos terdanai scaffold gitu kan. Jadi kalau memang milih tema, nanti besok kalian PKM cari tema yang
kalau udah lihat tema tahun ini, mungkin tahun 2004, cari tema yang sekiranya itu beda dari tema yang tahun 2004 tapi masih bisa untuk kalian kerjakan. Jangan lalu, kan kalian ada dana ya, jangan overclaim ya teman-teman. Kalian jangan buat sesuatu yang lebih dari dana itu. Dilebih-lebihkan, nggak boleh gitu ya, nggak Kak? boleh. Sama, karena ada banyak universitas yang ketahuan lolos PIMNAS, tapi itu penelitiannya tuh sebenarnya nggak bisa di dana sekian gitu. Waktu itu emang itu kelihatan banget, lalu Dewan Jurinya tuh paham nggak mungkin seorang mahasiswa dengan dana sekian itu sampai segini. Waktu itu udah, karena dengan dana seperti itu tuh kita dipacu untuk berpikir kreatif gitu loh. Maka dari itu, kalau cari ide yang menurut aku relevan aja ya teman-teman, sesuai dengan kapasitas UNY. Kalau emang ada alat ini, dioptimalkan untuk pakai alat itu, tidak melebihi batas dari dananya waktu itu. Lalu terkait apa tadi nih? Hambatan juga, Kak? Oke, hambatan. Sebenarnya banyak, kalau riset ya teman-teman, itu kan kita pakai alat ya. Ada beberapa alat yang aku taruh di proposal ternyata nggak ada di UNG. Itu bener-bener kita muter otak lagi gimana caranya kita pakai alat itu tapi tidak menyalahi di luar UNG gitu. Jadi waktu itu aku harus ke UGM, pinjem UGM, tapi dengan persetujuan bersama pendampingku dan persetujuan dengan SLab UNG juga. Tahu kita juga agak terbatas terkait uji karakterisasi ya di UNJ, tapi alhamdulillah banget kemarin tuh PKM gak ada SEM ya, tapi tahun ini UNJ ada SEM. Itu menurutku salah satu pengembangan dari UNJ untuk mengembangkan PKM. Lalu terkait dengan jadi juara, oke, aku ada salah satu filosofi yang aku pakai. Terus ketika kita mencoba untuk tumbuh tinggi, itu semakin kencang angin yang akan mencoba untuk menerjang kalian. Jadi itu benar-benar setelah lolos PIMNAS itu tuh hampir setiap hari aku terkena guncangan dari manapun, harus latihan manapun, harus selesai revisi manapun, dan aku kan sambil magang ya teman-teman. Itu benar-benar gimana caranya aku harus membagi dari pagi ini ke siang itu aku harus ke PKM dan magangku. Itu tuh benar-benar gimana aku harus, waktu itu aku bolak-balik ke UNY UGM buat magang sama latihan presentasi. Dan latihan presentasi pun kalau kita sekelas PIMNAS waktu itu nggak bisa latihan presentasi yang kayak biasa aja gitu, kita harus buat spektakuler. Dan itu tuh bener-bener aku harus muter otak gimana presentasi PKM ku atau PIMNAS itu lebih bagus. Dan itu menurutku banyak menekan atau membuat agak down ya dari anggotaku, tapi alhamdulillahnya kita bisa melewati. Dan aku baru sadar ternyata memang UNIF itu melakukan hal tersebut supaya mental kita tuh kuat, karena bener-bener waktu presentasi aku ingat banget itu tuh banyak banget yang sangat luar biasa. Banyak ada UGM, UI, ITB yang presentasinya sangat luar biasa, dan aku baru sadar ternyata pas aku di depan aku sadar, oh ternyata emang pressure-nya tuh kayak gini. Emang dari UN itu memang mempressure kita supaya kita siap dengan kondisi waktu di PIMNAS waktu itu. Dan alhamdulillah juga ketika aku presentasi pun aku udah biasa aja, kayak ya udah biasa aja, aku udah biasa dilihatin orang-orang gitu, jadi udah kita gas aja gitu. Dan aku punya tips juga buat cari tim, buat kalian yang cari tim PKM, cari yang bertanggung jawab, visi-visinya sama, dan kalau bisa kalau memiliki tujuan yang sama. Karena dulu waktu itu aku ingat banget ada salah satu anggota tim PKM yang dia tuh anggotanya pengen hanya lolos pendanaan aja karena nggak pengen supaya nggak KKN. Jadi waktu itu dia harus ngeret anggota itu tuh capek banget gitu loh. Karena ketika satu anggota itu udah nggak punya semangat, itu udah kacau tim kalian gitu loh. Jadi kalau bisa mungkin dari awal sampai PIMNAS itu kalian harus semangat terus, selalu kobarkan semangat kalian. Ketika semangat kalian turun, ingat alasan kenapa kalian ikuti PKM. Kalau aku gitu sih. Dan kalau emang bonusnya dapat emas ya tambah skripsi gitu. Tapi ingat aja tujuan dari awal itu pengen dapat relasi, pengen dapat ilmu, pengen mungkin dapat jodoh ya di PIMNAS, tapi tidak ada dapat jodoh ya di tim saya. Aduh. Tapi ada beberapa tim yang cilok dari anggota kontingen yang lain gitu. Oh. Dari kontingen UNIF yang lain. Gitu. UNIF yang lain, tapi UNY nggak ada yang cinlok? Kayaknya nggak ada sih. Oh nggak ada. UNY terlalu cinta UNY. Wih, boleh. Oke, keren banget nih cerita dari Kak Iva. Ternyata banyak banget ya Kak badai yang menerjang ketika kita mau mencapai ke puncak gitu ya.
tapi bisa melewatinya dan akhirnya juga mendapatkan prestasi yang luar biasa juga di PIMNAS ke-37. Nah mungkin bisa lanjut aja nih ke Kak Tita yang Abdi Daya Ormawa gitu. Gimana ceritanya Kak? Oke, mulai dari pemilihan desa dulu ya mungkin ya. Jadi pemilihan desa itu kita pertama itu berkunjung ke desa PPKU BEM tahun lalu. Nah kemudian kita bersilaturahmi dan sebagainya. Sebenarnya kita ingin melanjutkan pengabdian kita di sana gitu, tapi ternyata dari UNIF itu menyampaikan kalau bisa jangan pakai desa yang sama seperti tahun lalu. Akhirnya kita cari-cari lagi lah desa. Kebetulan juga direkomendasikan ada desa di Kulon Progo, desa Bugel kalau nggak salah. Nah terus direkomendasikan itu, kepala desanya tuh sangat luar biasa baik, kita diajak healing ke pantai dan sebagainya, melihat. Dan dia tuh cerita, sebenarnya kita tuh butuh ini dan sebagainya di desa itu. Tapi lagi-lagi ternyata desa itu sudah dipakai PPKO BEM KM UNY di tahun lalu gitu. Jadi tidak bisa digunakan. Akhirnya kita waktu itu masih bersebelas itu membagi tim. Jadi ada yang survei ke Gunung Kidul, ada yang survei ke Klaten, ada yang survei ke Sleman di daerah Parangtritis, kemudian ada yang survei di Kulon Progo sendiri dan sebagainya. Sampai ada salah satu anggota tim itu dia tuh diperintahkan buat dibagi ke Pleret gitu, di Pleret. Betul itu. Pleret. Nah terus ternyata dia, padahal kita tuh maunya Pleret yang di Kulon Progo gitu. Oh, Pleretnya Kulon Progo. Iya, Tapi Pleretnya jadinya mana, Mbak? Jadinya ke Bantul. Kemudian saya chat lah ke dia, gimana mau balik kosti, bilang kayak gitu. Loh kok balik kos? Batinku itu kayak bukannya itu Kulon Progo itu jauh gitu, soalnya dekatan sama desa Bugel yang sudah kita survei. Perasaan jauh, kayak kok keren banget mau PP orang ini. Katanya nanti jam 12 janjian lagi gitu. Habis ada agenda kepala desanya. Kan kayak masa mau PP nih, terus saya kayak loh ya udah kalau gitu lanjut ke desa sebelahnya. Tapi aku lupa desa sebelahnya itu apa gitu. Lanjut ke desa sebelahnya, terus bilang lu jauh banget itu, masih 1 jam lebih lah. Kamu di mana? Aku tanyain gini, di Pleret. Iya, Pleret mana? Tak tanyain dia share, ternyata di Pleret yang Bantul. Padahal kan maunya di Kulon Progo gitu. Akhirnya kita sama-sama bareng ke Pleret itu. Nah, kemudian kita identifikasi dari setiap desa itu butuhnya itu apa gitu, yang sesuai sama topik PPKO, disesuaikan sama kita juga melihat dari ini welcomingnya para kepala desa. Karena ada yang kepala desa tuh nggak usah saya bisa kok gitu loh, ada yang tipe kepala desa yang kayak gitu, jadi oh ya udah kalau kayak gitu nggak perlu kita adain pengabdian di sana kan gitu. Nah kemudian ucuk-ucuk ketemulah di Klaten, di Wonoboyo. Alhamdulillah juga di Wonoboyo itu kita dapet rumah ya buat masa pengabdian gitu, itu bebas, nggak dipungut biaya sama sekali, dan rumahnya lebih mewah dari kos saya. Oh, lebih mewah. Ada smart TV-nya, ada wifi-nya, ada showernya dan sebagainya, itu lebih mewah. Makanya teman-teman PPKU BEM itu betah di sana gitu. Sangat mendukung gitu Iya, fasilitasnya di sana. Kemudian masyarakatnya juga mendukung. Kadang jarang kita tuh masak, tiba-tiba dikirimi lauk, tiba-tiba dikirimi nasi dan sebagainya gitu. Wah, keren banget. Itu yang buat semakin betah di Klaten gitu ya. Aku iri ya. Aku mau jadi sama anak sana aja, Mbak. Nah, itu untuk penyusunan dan programnya anak. Kemudian kita nyusun proposal nih. Ada judulnya, sudah ada, kita kirim sudah proposalnya. Ucuk-ucuk ada apa ya? Ada tragedi. Agak sedih sebenarnya saya mau menyebut gitu. Karena tragedinya itu ada semacam melabrak gitu, Mbak. Waduh. Oh, ini jadi kayak agak dramatis gitu ya? Iya, dramatis memang ya, betul. Karena ada itu judulnya mirip sama PPKO tim yang lolos di tahun 2023. Nah, mereka tuh merasa kita tuh mirip gitu. Nah, memang kan sama-sama topiknya sama, tapi kan di PPKO itu juga topik-topik yang dipilih sama seperti tahun kemarin gitu yang ditawarkan, dan memang kebetulan juga sesuai sama yang dibutuhkan di Klaten gitu, di Wonoboyo. Nah, akhirnya mereka yang merasa
merasa apa ya, diplagiati gitu. Aduh. Bilang lah, Sakiti. bisa nggak kalau misalnya kita ganti judul dan sebagainya. Nah kebetulan yang mengusung tema dan sebagainya itu anggota tim Mas Akit lah ya, karena dia tuh otak dari PPKO. Bisa bilang otak PPKO karena itu idenya di luar nalar gitu, dah out of the box. Nah Mas Agit tuh bilang sudah terabas aja, kan kita bilangnya IoT pertama IoT, padahal IoT itu di tahun-tahun sebelumnya itu benar-benar dipakai banyak dipakai gitu loh. Nah terus bilang aku tuh sudah belajar IoT sebelum si yang lolos tahun kemarin ini belajar, bilang gitu Mas Agit. Udah terabas saja, tapi karena saya itu masih manusiawi kayak nggak apa-apa kita ganti aja, mau nyoba yang lainnya dan sebagainya. Akhirnya konsul lah dengan Butin selaku dosen pendamping, itu akhirnya nemu IoT, GIS sama edit value yang membedakan. Jadinya namanya Jagat Agrowonoboyo atau Jago Smart Farming gitu. Masya Allah. Itu untuk proposalnya. Jadi mulai mau membawa program aja sudah di kalau Mbak Iva kan sudah di atas ya, sudah tergoyang-ganjing. Kita masih mau tumbuh. Baru dari benihnya gitu. Benihnya itu baru muncul ini sudah rombak. Itu terus akhirnya nggak tahu, katanya sih mbaknya itu pengen ketemu atau orangnya tuh pengen ketemu ya, Dilabrak langsung berarti ini, Mbak. ya aku ya udah mungkin mau sowan, mau apa, bukan sowan apa kalau izin ya mbak ya namanya. Gimana? Kalau izin tuh apa ya namanya? Nama lainnya aku lupa. Apa ya? Bukan sowan lo apa gitu ya? Apa ya? Jadi bingung Kak. Kosakata ya sekarang ya. Izin lah, intinya tuh izin nembung gitu, mau pakai topik yang sama gitu. Tapi ternyata nggak tahu dah, aneh banget dah. Itu dah. Udah. Kalau diingat-ingat kayak gemes sendiri gitu loh. Apa orang yang lain itu pada make, kenapa kok yang dipermasalahkan itu sampai chat Mas Ahdan itu orangnya Oh, sampai ke KBM. iya sudah level tinggi tuh Di atas sih. Tapi damai Mbak, akhirnya damai nggak ini? ya saya pengennya damai tapi kok mbaknya nggak nemuin gitu loh. Berarti sampai sekarang ini belum damai. belum bertemu tapi insya Allah Oke. sama ormawanya damai. Oke. Nah, itu Berarti itu termasuk hambatan ya Mbak tadi? Iya, Mbak? Hambatannya hambatan. karena dilabrak kalau di PPKO Ormawa Iya. di 2024 teman-teman. ada pengelabraan itu ya. Nah, Iya. terus aku nyanggung sama Mbak Iva ya, dulu pas awal-awal nggak awal-awal sih, sudah mulai program itu aku tanyain pas Rabes sih, tanyain satu-satu sebenarnya kalian itu ikut PPKO itu apa gitu, karena kan sistemnya oprek kan. Aku tanyain satu-satu, ya memang rata-rata itu bilangnya KKN, mau KKN. Terus aku bilang ya, kalau sudah mau KKN ya sudah, tidak usah lanjutkan kegiatan. Aku bilang kayak gitu, kan sudah terrealisasi kalian lolos pendanaan, tidak usah KKN. Aku bilang kayak gitu. Tapi dikuatkan lagi, ayo kita sama-sama lolos abdi daya gitu. Jadi setiap awal pekan itu kita ngirim broadcastan apa kegiatannya gitu. Hari Senin sana ketemu dinas, hari Selasa ketemu mitra dan sebagainya. Itu benar-benar terstruktur sebabnya. Kalau mau abdi daya harus ikut, kalau nggak ikut nanti dibuang di Gili, Ketapang, bilang kayak gitu. Sampai BC-nya tuh kayak aneh-aneh gitu loh. Di pelabuhan Iya, buang gitu. langsung nggak usah ikut abdi daya, nggak usah ke UNUD, kamu tinggal di sini aja gitu. Nah itu sih, terus sampai setiap hari tuh kita tuh ketemu. Dulu kebetulan aku masih libur ya, pas yang liburan itu setiap hari ketemu mitra. Makanya kan realisasi kemitraan terkuat, karena emang aku akui kemitraannya tuh banyak gitu loh. 4 program ini semuanya ada mitranya, apalagi yang edit value. Aku akuin PJ edit value tuh sangat-sangat keren gitu ya. Mau terima kasih dulu. Ya, terima kasih kepada PJ edit value gitu. Siapa dulu? Siapa? Nah, nanti tahu aja biar dia ikut. Biar dia lihat. gitu. Oh, biar dia lihat. Iya. Oke. Buat PJ Edit Value Iya. dari PPK Ormawa BEM MIPA 2024 boleh ditonton karena Iya. ada ucapan terima kasih dari ketua timnya gitu. Iya, itu hasilnya karena jagung, mau buat keripik jagung. Terus kita survei lah ke orang, nanya ke dosen tata boga, terus katanya emang uangnya berapa? Kita sebut lah 3 juta. Waduh, kalau 3 juta ya buat jagung serut aja. Gitu. Parah sih, Akhirnya kita downgrade kayak yang bener aja ini, akhirnya mau jual mentahannya doang gitu, kayak di supermarket gitu. Tapi ternyata itu ada kendala sama pengelolaan uangnya tuh lama gitu. Sedangkan petani kan maunya cepet juga gitu ya, akhirnya Cepat nggak balik gitu ya, Mbak. akhirnya
Sambalago. Jangan lupa ya, nanti kalau mau beli Sambalago bisa di websitenya www.jagatagrowonoboyo.com. Itu di bagian marketplace itu ada Sambalago 3 varian. Apa aja dia? Teri, terasi, dan bawang bisa dipilih ya. Ada Sambalago. Iya, Sambil Sambalago. promosi. Iya. Teri, bawang, terasi. Iya, betul. Jadi kamu taruh produknya di sini. Oh iya Di sini ya biar kelihatan juga ya. PJ Edit. Nah itu terus Lutfi. Terus itu karena setiap hari itu akhirnya aku masuk rumah sakit waktu itu. Ini berarti dimakan sendiri, Po, Mbak? Enggak, belum terbentuknya Sambalago, karena kita setiap hari survei harga cabai, survei ke kementerian buat ngurusi logo halal ke sini dan sebagainya. Itu setiap hari PP Klaten itu bisa sehari 3 kali. Terus kayaknya aku juga lagi nggak fit waktu itu, akhirnya tumbang dan masuk rumah sakit. Dan di rumah sakit itu masih ditelepon nih, Tit, ini gimana videonya? Astagfirullah. Sebelum itu aku di infus buat vitamin. Itu ya dokternya mau masang di telepon, Tit, ini gimana hasilnya? Sudah di Astagfirullah. Saya bilang, ini ya Allah, ini aku belum mati ya. Kalau mati baru kalian nggak usah chat aku ya, bilang gitu. Nggak usah telepon aku. Bisa ya sampai. Jadinya itu sih, di rumah sakit pun masih ditelepon gitu. Terus keluar dari rumah sakit besoknya langsung ke Klaten. Wah, perjuangan sekali ya. Iya, Buat makanya itu. PPK Ormawa gitu. Dan juga tentunya Mbak Iva juga perjuangannya keren banget sih. Semuanya punya hambatan, juga ada tantangannya masing-masing, dari yang dilabrak juga. Kemudian Mbak Iva juga ini ya Mbak, latihan mental presentasinya gitu ya. Di pressure banget gitu. Nah, oke, karena keren banget ini, jujur sampai bisa sambil ketawa-ketawa gitu, ceritanya juga sangat menginspirasi ya Sobat Saintis Muda. Nah, mungkin kita lanjut aja ya Kak. Nah, kan tadi kan di awal udah di-spill ya, karena pengerjaannya kelompok atau tim gitu. Nah, mungkin tentunya di kelompok ini kan kayak ada perbedaan sudut pandang gitu ya, seperti tadi yang udah disampaikan juga. Nah, mungkin kalau dari Kak Tita dan juga Kak Iva itu nanti gimana sih dinamikanya gitu, kemudian kolaborasi antar anggotanya juga kayak gimana, dan juga gimana bekerja sama dalam lingkungan organisasi mahasiswa sehingga dapat menghasilkan tim yang sukses dalam ajang bergengsi gitu. Nah, mungkin bisa dari Kak Tita terlebih dahulu gitu. Oke, kalau aku itu karena 15, aku tuh nggak pernah semuanya itu tak suruh ngerjakan proposal, karena aku tahu kapasitas dari setiap anak-anaknya itu berbeda. Misal nih Mas Guntur nggak bisa disuruh ngerjakan proposal bagian ini, dia tuh nggak bisa, pasti akan susahan. Jadi aku mesti alihkan untuk bagian, ya udah kamu bagian dokumentasi aja yang gampang, kalau udah halaman pengesahan, yang penting dia tuh berkontribusi. Begitupun yang lainnya, misalnya siapa ya, misalnya Mbak Sol itu kalau di lapangan kurang gitu loh, tapi dia ketika berpikir terus mengerjakan proposal rapi dan sebagainya. Jadi kalau di PPKO ya, karena itu versinya ke lapangan, itu disesuaikan sama kriteria orangnya gitu, sesuai sama kemampuan dia gitu. Jangan dipaksa dia untuk menyesuaikan apa yang dia sebenarnya nggak bisa gitu loh, nanti malah dia tuh nggak nyaman gitu. Karena kan kalau PPKU sekarang tuh aku pengennya tuh kekeluargaan gitu. Masya Allah. Sampai ada yang cilok. Oh ya, Iya. saking kekeluargaannya ya Mbak Iva. Itu jadi kayak bener-bener diayomi gitu. Terus dari yang sudah katakan, setiap minggu tuh kita ada internalan, jadi semua itu bisa mengevaluasi dan sebagainya gitu. Oke, mungkin lanjut aja nih ke Mbak Iva, gimana gitu. Agak sebenarnya sama sih, Tit. Kamu 19 ya? Iya, 15. Aku 5 sampel aku ya. Sebenarnya aku karena udah dari awal udah ada visi misi dan tanggung jawab. Di situ kan di kita tuh ada pembagian job desk ya. Terus aku juga udah stalking anak-anakku ini, jadi aku udah tahu. Nanti Okti karena dia jago bagian desain tapi sambil pengolahan data gitu. Si Amro yang karena statistika, yang anak hitungan-hitungan itu aku suruh dia ngolah data. Jadi satu data aku tuh bisa sampai 500 sampai 600, dan itu baru satu karakterisasi. Itu kan banyak banget, otomatis Amro ya hanya Amro yang kuat ngitung itu semua kan. Lalu kalau karena Muna dan Kiki itu di fisika kan, jadi kita bertiga itu yang sintesis. Jadi emang dari awal kita udah bagi gitu. Jadi kalau emang ternyata di tengah jalan itu
kita bertiga yang sintesis itu nggak bisa di hari ini, mungkin nanti kita bisa calling-calling yang lain, minta tolong dong ini sintesis bantu ya, tapi tetap kita yang ngajarin. Nanti ketika udah 30 menit, di setiap 30 menit nanti kasih ini ya, kita kelas dulu gitu. Jadi memang pembagian kita tuh harus jelas. Kalau kamu ada rapat, kita juga sebenarnya ada rapatnya ada 2, rapat mingguan sama rapat istimewa. Rapat mingguan itu ketika kita persetujuan dulu deh mau hari apa gitu, kita biasanya hari Rabu atau hari Selasa kalau timku. Nah di situ kita pembagian setiap minggu itu mau ngapain aja kan. Kita juga sebelum di proposal itu ada job desk dan target-target setiap bulan kan, dan itu harus terpenuhi. Semisal tidak terpenuhi, nanti evaluasi. Mungkin itu aku sebagai ketua nanti tak tanya kenapa nggak bisa, kenapa harusnya sintesis di minggu ini kenapa nggak bisa sih gitu. Tapi aku tidak memarahi, tapi ngomong oh ternyata alat ini nggak ada, balminya belum selesai, ternyata kita butuh bahan yang banyak, ternyata baru OTW gitu. Jadi memang waktu itu kita di waktu rapat itu kita harus terbuka, nggak boleh ada yang namanya sindir-sindiran kayak harusnya kamu udah selesai, itu nggak boleh di timku. Harusnya kalau di timku, kalau maaf ya guys ini ternyata nggak bisa, oh ya nggak apa-apa, besok berarti minggu depan targetnya ini kita harus selesai, dan kalau bisa memang kalau butuh bantuan kita bantu. Apalagi kalau media ya, kita riset buat proposal juga, terus kabel media sosial tuh sempat terbengkalai waktu itu. Jadi waktu itu aku sebagai karena aku backup sebisa mungkin, kalau emang ada backup di backup, karena mungkin kita nggak tahu ya posisi waktu orang itu gimana. Mungkin waktu itu dia nggak bisa desain atau nggak bisa sintesis karena ada hal lain sebagainya. Nah sebisa mungkin kalau timku tiba-tiba nggak ada, dia disuruh desain ternyata ngilang nih ya kan. Nah, waktu itu biasanya langsung ngechat kenapa nggak bisa, nggak dijawab tuh. 3 hari ngilang. Biasanya hal yang aku lakukan adalah mengecek teman-temannya, kenapa ini anak hilang, kenapa kok tiba-tiba nggak ada pergerakan. Nah setelah dia ada pergerakan, langsung aku ajak ketemuan langsung, kenapa kok hilang, kenapa nggak diselesain gitu kan. Nah setelah itu sudah aku tahu alasannya, aku ngomong ke anggotaku, ternyata dia gini guys, jadi kita nggak bisa memaksa dia untuk selesai di minggu ini, nggak apa-apa gitu. Kita posisikan diri kita di posisi dia gitu, coba aja gitu. Ternyata yang dilakukan itu benar ya, dia harus break 2 hari karena ada alasan keluarga atau ada alasan yang lain. Jadi sebisa mungkin kalau timku harus saling memahami dan saling backup gitu. Dan rapat istimewa adalah digunakan ketika ada dadakan. Misal tanggal 25 itu harus ada upload laporan akhir. Jadi selama 5 hari kita rapat istimewa. Rapat istimewa itu dilakukan ketika mendekati deadline kayak mau PKP 2, pengumpulan lain sebagainya. Karena di situ benar-benar kita 5 hari nonstop, harus 5 orang itu harus hadir di Zoom atau offline. Kita ngerjain bareng-bareng. Kalau mungkin kamu kan sesuai job desk lain sebagainya, dan itu kayak kamu ada yang ngerjain ini, ada yang miliki ini. Kalau aku nggak, semuanya harus kumpul ngerjain laporan bareng-bareng. Karena laporan di PKM itu kan emang harus dikerjain bareng-bareng ya, nggak bisa yang satu orang pergi sintesis, karena sintesisnya udah selesai waktu itu. Jadi kalau emang karena semua udah selesai dan kita cuma nulis laporan, jadi 5 orang ini harus kumpul sama-sama selama 5 hari ngerjakan itu. Dan kalau misal ternyata hari ini harusnya selesai di bab 3, ternyata kita belum selesai, di situ next day kita harus datang lebih awal, kumpul lebih awal supaya kita bisa menyelesaikan. Nah tipe timku adalah tim yang mepet sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau udah mungkin dari univ udah minta ayo dikerjakan 2 minggu sebelum deadline, tapi aku sadar timku tuh ini pasti deadline. Jadi aku ngomong ke timku, aku tahu sadar kalian itu tipe deadlineer. Jadi 5 hari sebelum pengumpulan kita kumpul bersama, apapun yang terjadi, kalian mau alasan lain sebagainya nggak terima, pokoknya 5 hari ini kita harus kumpul. Sebelum HBM plus 5 ini kalian boleh kemana-mana, tapi kalau harus 5 ini kita harus kumpul ngerjain apapun yang terjadi. Maupun kamu sakit, aku sempat sakit ya, dan aku masih ngerjain. Pokoknya karena itu udah perjanjian di awal di rapat mingguan gitu. Kalau rapat istimewa itu harus wajib 5 orang itu harus hadir. Aku gitu. Oke, keren banget nih teman-teman, karena perjuangannya juga memang sepanjang itu, perjalanannya panjang, ada rapat-rapat, pembagian job desk dan lain-lain. Tapi jujur sih nggak mengecewakan ya Kak, karena alhamdulillahnya juga mendapatkan prestasi yang luar biasa gitu. Nah oke nih, kan tentunya di setiap perjalanan kan juga ada tantangannya gitu ya Kak. Dan kemudian mungkin bisa lanjut aja, karena di PIMNAS maupun di Abdi Daya Ormawa, keduanya kan merupakan kompetisi yang bergengsi nih bagi para mahasiswa di seluruh Indonesia. Dan Kak Iva serta Kak Tita ini lolos bahkan meraih penghargaan yang tentunya mengharumkan nama fakultas bahkan hingga universitas juga gitu.
Nah, kalau boleh tahu nih Kak, dukungan yang diberikan oleh perguruan tinggi, dosen, dan fasilitas dalam membantu mahasiswa meraih prestasi tinggi dalam kompetisi seperti PIMNAS dan Abidaya Ormawa itu seperti apa gitu. Nah, mungkin bisa dari Kak Iva terlebih dahulu. Oke, dukungan ya. Sebenarnya aku ingat banget Hamin pengumuman PIMNAS ini agak sad ya ceritanya ya. Aku tuh bener-bener ke pressure, tim aku bener-bener chaos pengumuman PIMNAS, dan aku sempat ngechat salah satu dosen, Pak Puji. Aku ngechat, Pak, tim saya nggak kuat PIMNAS, saya mundur saja ya Pak, kami nggak kuat. Waktu itu bener-bener aku down, timku juga ngomong, udahlah kita mundur aja dari PIMNAS, kita udah nggak layak masuk PIMNAS, kayaknya juri PKP 2 kepencet deh lolos PIMNAS, sampai gitu kan. Ternyata Pak Puji memperkuat kita kayak, juri PIMNAS itu tuh nggak segampang itu ngelolosin kalian gitu loh, nggak segampang itu mereka asal milih tim ini lolos itu, tapi tuh melihat dari potensi kalian, laporan akhir, logbook keuangan, logbook kegiatan. Jadi memang kalian tuh kalau emang juri PIMNAS ngomong layak gitu kan. Waktu itu aku tetap ngeyel, nggak Pak, nggak kuat saya Pak, begitu. Terus Pak Puji datengin, saya ketemu sama Pak Puji, terus Pak Puji ngomong, Iva, emang kayak gini kalau mau PIMNAS itu, emang kayak gini kalau mau jadi juara, kamu harus ngelewatin ini, percaya sama bapak, kamu pasti dapat juara, pasti kamu dapat juara emas, percaya sama bapak. Waktu itu bener-bener, bener Pak, iya percaya sama saya gitu. Waktu itu pas pengumuman PIM dapat emas, aku langsung chat Pak Puji, Pak dapat emas ya, kayak kan udah dibilang, bayangin kalau kamu mundur dari PIMNAS, bayangin gitu, kamu gak akan dapat emas, gak akan dikalungin medali emas di situ gitu kan. Waktu kayak aku dari Pak Puji, buat Pak Puji yang nonton ini, Bapak adalah salah satu orang hebat yang memperkuat tim saya. Lalu dari fakultas jurusan kan kita ada di pendampingan juga ya. Itu benar-benar kita didampingin terkait penulisan kegiatan, logbook keuangan itu diajarin. Lalu ada workshop-workshop lainnya, terus pendampingan proposal dan sebagainya. Lalu juga dari UNIF pun ada pendampingan juga. Ini Pak Eko, buat Pak Eko juga. Pak Eko adalah salah satu, aku juga curhat ke Pak Eko, Pak, saya cakep ya Pak, saya nggak kuat gitu. Saya sambil magang, tim saya juga ada kegiatan gini. Pak Eko ngomong, Mbak Iva, waktu itu masih di jalan sorenya, waktu itu aku ingat banget, Mbak Iva percaya dia sama bapak kamu pasti dapat mahasiswa bertalenta gitu kan. Terus kayak, bapak enggak, saya nggak dapat, kayak masa saya dapat gitu loh, saya tuh udah nggak optimal gitu, percaya deh sama bapak. Terus pas saya dapat mahasiswa bertalenta, orang pertama yang senyum teriak paling kenceng tuh Pak Eko. Kayak beneran nih aku dapet, kayak bener-bener support system, ternyata banyak support system dari timku. Ketika semua orang ada beberapa yang menghujat timku, tapi masih banyak orang yang peduli sama timku gitu. Aku support banget, dan itu mungkin dari universitas juga itu selalu mengecek PKM Center ya khususnya, itu selalu ngecek aku sebagai kepala, Mbak jangan lupa ngisi kegiatan, Mbak jangan lupa ngisi. Itu tuh menurut aku membantu banget, tapi mungkin agak sebel kalau diingetin deadline ya, tapi itu sangat mengingatkan banget. Itu buat Mbak Cucu, terima kasih ya Mbak Cucu. Lalu juga Pak Arwan yang selalu dulu sebelum pendanaan proposal tuh selalu membutuhkan proposal aku mati-matikan, terima kasih Pak Arwan. Dan mungkin UNIF juga kayak ngasih karantina buat timku, buat latihan dan sebagainya, itu menurutku luar biasa banget sih. Karena aku udah dengar tim-tim yang lain dari universitas yang lain tuh mereka agak kurang PKN-nya, tapi dari UNY itu memaksimalkan banget. Bahkan mereka sampai kita pernah waktu itu pas sebelum PKP 2 itu semua 62 tim dikumpulin jadi satu di hotel UNY, kita latihan bareng, ngisi proposal bareng, dan aku yakin itu kan nyewa hotel kan agak mahal ya teman-teman. Jadi itu sangat luar biasa banget UNY dalam mensupport PKM. Dan semangat terus ya buat pejuang PKM 2025, jangan patah semangat, karena emang ciri-ciri mau juara itu banyak sekali cobaannya, dan kalian nggak sendiri. Ada Pak Eko dari PKM Center yang akan bantu kalian, kayak gitu sih. Wah, keren banget nih, karena dukungannya ternyata sangat luar biasa juga ya Kak. Selain ada cobaannya, tentunya ada banyak juga yang mendukung gitu, dan akhirnya alhamdulillah banget mendapatkan prestasi yang luar biasa dan membanggakan juga tentunya. Nah, mungkin lanjut ke Mbak Tita nih. Sorry. Apa dukungan di? Ya. Kalau dukungan itu setiap kegiatan tuh pasti aku kan setiap kegiatan pastinya ada briefing. Nah, sebelum briefing tuh aku pasti nyuruh semuanya angkat telepon, angkat HP-nya, terus disuruh buka WA dan menghubungi orang tuanya. Itu setiap kayak kita kegiatan tuh selalu tak ingatkan gitu loh. Nah, itu ternyata
pas kita PKP aku tuh nggak expect gitu loh, kan itu waktu itu ditonton ada Pak Ali, Bu Aini dan sebagainya ya. Jadi kita di apa, di ruang sidang 2 itu di depan yang presentasi dan sebagainya, terus di depan tuh dosen-dosen gitu. Nah terus aku tuh karena kebiasaan nyuruh kalau misalnya ayo dibuka HP-nya gitu, semua pada angkat HP-nya, hubungi orang tua dan sebagainya gitu. Ternyata itu kata Bu Eni bilang ini pasti lolos, soalnya dukungan orang tuanya itu sangat Luar biasa. sangat luar biasa gitu loh. Apalah artinya kita mendukung dari fakultas ya terutama itu mendukung, tapi kalau orang tua kalian belum meridhoi dan sebagainya itu ini pasti Masya Allah. pasti terkena gitu. Akhirnya itu berdampak, dan ya menurut aku yang paling utama itu orang tua gitu loh. Apalagi bayangkan misalnya orang tua dari 15 itu sudah langsung langit-langit itu jebol, doanya langsung jus. Langit ketujuh langsung jebol gitu, Iya Mbak. betul itu. Dia langsung atas gitu ya. Nah untuk pendamping dari UNIF tuh memang sebenarnya agak iri ya kalau ke PKM, karena PPKU itu tidak seketat itu gitu loh. Cuma diingatkan Mbak ya, kalau PPKU itu malah dikirimi logbook gitu. Ini tim yang belum selesai di teks satu-satu siapa aja yang belum gitu. Masuk kalau misalnya pernah BEM itu sekali 2 kali, tapi alhamdulillah Mbak Jihan sekretarisnya itu sangat luar biasa. Dia tuh ngisi logbooknya tuh sangat-sangat detail. Jadi detail kegiatannya itu kayak pada hari ini pukul ini menjalankan ini untuk mencapai indikator ini dengan apa namanya, dengan capaian dan sebagainya, luaran yang sudah dicapai segala dan sebagainya. Itu kayak sedetail itu. Mas Afnan juga bendahara ya, dia tuh mendetailkan anggaran gitu, anggarannya digunakan untuk apa, program apa, tujuannya buat apa dan sebagainya. Jadi itu menurutku sangat-sangat luar biasa dukungan dari Mas Afnan sama Mbak Jihan. Karena kalau PPKU itu lolos di Abdi Daya itu karena 40%-nya itu logbook Mbak. Logbooknya, jadi logbooknya tuh harus detail gitu, karena ada ormawa lain yang cuma ngisi dana ya, ngisi struk itu dikirim cuma beli sampo misalnya, sudah gitu doang. Kalau Mas Afnan kan didetailkan dan sebagainya Beli gitu. sabun merek ini. Iya di sini. meskipun Untuk apa iya, gitu. benar-benar kan kayak gitu, kayak sedetail itu gitu loh. Nah kemudian untuk Bu Aini, karena dulu pas PKP, pertama kali PKP yang kebetulan yang presentasi aku sama Sagit itu dibilang ini PPT apa, PPT anak TK gitu kan dia. Sama terus mana presentasi yang kedua itu kebetulan aku sama Sagit di kafe, dan itu ada orang yang apa ya, melakukan kegiatan yang lucu gitu loh. Jadi kita tertawa pas presentasi. Waduh. Terus dibilangin sama Bu Tias, ini kok cengenges aja, bilang kayak gitu. Terus akhirnya kita minta maaf. Terus bilang Bu ini tuh, nah kayak gini bagus kesatria. Akhirnya saat itu kita berdua dipanggil kesatria Banjarnegara. Weh, ada julukannya juga. Nah bener, aku afirmasi bilang yang dibilang sama Mbak Iva tadi. Kadang UNIF sama fakultas itu memberikan tekanan buat kita supaya kita tuh lebih kuat gitu loh menghadapi yang ternyata UNIF lain tuh belum tentu kita merasakan apa yang kita rasakan. Jadi kita sudah siap dulu gitu. Masya Allah, Kamu keren ada banget. tambahan nggak sih yang Boleh, dukungan? boleh. Aku mau masih ngomong juga ke ibuku ya, ke orang tua aku, karena aku tadi nyebut orang tua aku juga ingat ini harus presentasi ke ibuku. Buat bapak ibuku terima kasih ya sudah merelakan anaknya 8 bulan nggak pulang kampung. Abis ini pulang Mbak, abis ini pulang. Sudah pulang. Bapakku pernah ngomong gini, sebetulnya waktu itu aku pernah ngetelepon bapakku, Pak, aku nggak bisa pulang karena PKM. Terus bapak gini, PKM buat apa sih gitu, biar nggak skripsian ya Pak, doain. Ya udah, jangan pernah pulang kampung sebelum kamu ada info wisuda. Kayak pressure ya, tapi alhamdulillah karena dapat emas, aku udah ngomong waktu itu, aku ngomong ke bapakku, Bapak aku udah dapat info wisuda bulan ini ya, kan. Ya udah pulang kampung gitu. Emang Mbak hasil mana? Aku Kudus. Oh. Jadi buat orang tua aku terima kasih udah merelakan anaknya 8 bulan gak pulang kampung. Dan bapak ibuku semangat terus ya apapun yang terjadi. Love you bapak. Wah, ya Love ampun, you too, lucu itu. banget. Lucu banget, keren banget karena dua-duanya narasumber kita yang sangat ceria ini dengan perjalanannya yang luar biasa. Tentunya gak cuma dari dukungan UNIF, kemudian kampus dan juga fakultas gitu ya, tapi dukungan orang tua itu juga yang utama ya teman-teman sobat saintis muda. Jadi kalau mau apa-apa mungkin bisa
minta dukungan dari orang tua. Kalau misalkan orang tua sudah meridoi, insya Allah Allah juga meridoi. Iya, benar banget, Setuju. benar banget. Langsung tembuslah langit ke-7 gitu ya doanya. Nah, mungkin nggak kerasa banget nih Kak Tita dan juga Kak Iva udah mau berakhir kita di sesi ini ya Kak. Mungkin sebelum ditutup aku mau minta closing statement nih dari Kak Tita sama Kak Iva gitu. Dan mungkin Kak Tita dulu deh, Kak Tita. Mungkin udah nggak sabar mau kasih closing statement gitu. Oke, mungkin ini aku ya apa, pengabdian itu bukan sesuatu tentang melakukan kegiatan di desa, tapi benar-benar melakukan pengabdian secara tulus, memberdayakan masyarakat yang ada di desa, membawakan manfaat dan memberikan dampak positif kepada masyarakat itu untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Mungkin itu untuk pengabdian masyarakat, terlebih PPK Ormawa. Nah, keren banget. Mungkin bisa lanjut dari Kak Iva nih. Oke, buat PKM ya teman-teman, PKM itu tidak segampang itu dan tidak semudah itu aku mendapatkan 3 penghargaan ya teman-teman. Banyak sekali badai yang aku terima dan itu sebanding sama hasil dari PKM atau Pimnasku yang aku terima ini. Dari aku sih, seberapa capek kamu, seberapa stres kamu, seberapa kamu dibully, fokus aja sama tujuan awal kamu. Dan ketika semangatmu berkurang di tengah jalan, ingat tujuan kamu ikut PKM untuk apa dan untuk siapa. Nah, ketika aku menggunakan kata-kata itu di dalam hati, aku ngomong ini untuk kedua orang tuaku dan untuk diriku, tidak ada orang lain selain mereka, dan aku melakukan ini untuk mencari ridho keduanya. Masya Allah, keren banget. Nah, mungkin terima kasih saya ucapkan kepada Kak Tita dan juga Kak Iva yang sudah berkenan nih sharing-sharing gitu. Banyak sekali gambaran, kemudian juga motivasi untuk Sobat Saintis Muda. Nah, mungkin saya juga selaku moderator meminta maaf apabila dalam membersamai para narasumber yang sangat keren ini ada salah kata ataupun juga apa ya, ada kurangnya gitu ya Kak. Mungkin saya juga minta maaf. Dan mungkin kepada Sobat Saintis Muda, jangan lupa terus saksikan 1001 Inspirasi di sosial media BMF MIPA dan nantikan 1001 Inspirasi di periode mendatang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa salam saintis dulu Kak. Gimana tuh? Salam saintis Muda. Oke. Kamu duluan. Oke. Gimana nih tapi ya awalnya ya? Langsung aja Pak ya? Iya, saling saintis gitu udah sih. Langsung salam saintis gitu ya? Oke. Salam saintis. Salam saintis muda. Oke, bye-bye.